Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Murseto Eka Kusuma, Waka Urusan Kurikulum SMA Negeri 1 Padamara, tahun ajaran 2021-2022. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di materi MPLS tentang kurikulum SMA Negeri 1 Padamara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk saling mengenal satu sama lain, untuk saling bertatap muka walaupun melalui media online ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan tanpa gangguan suatu apa. Nah, berbicara tentang kurikulum, di SMA Negeri 1 Padamara itu ada 2 jurusan ya. Yang pertama MIPA, yang kedua IPS. Bedanya apa? Bedanya hanya di struktur kurikulum itu sendiri. Kalau di IPA dan IPS itu sama-sama memuat materi atau pelajaran umum, kelompok A dan kelompok B. Semisal contohnya adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Penjaskes, PAI, PPKN, dan seni budaya. Itu adalah materi pembelajaran umum yang akan dipelajari oleh kedua jurusan. Untuk kategori mata pelajaran kelompok C itu adalah kelompok pelajaran pilihan, di mana antara IPA dan IPS itu berbeda. Untuk IPA itu ada fisika, kimia, dan biologi. Kemudian untuk IPS ada sosiologi, ekonomi, dan geografi. Tentunya juga ada sejarah ya. Selain mata pelajaran pilihan, juga kalian akan mempelajari pelajaran lintas minat, di mana untuk kelas 10 IPA itu ada lintas minat sosiologi. Untuk lintas minat di 10 IPS ada mata pelajaran kimia lintas minat. Ya, itu untuk gambaran umum bagaimana kalian akan belajar atau pelajaran apa yang akan kalian hadapi di SMA Negeri 1 Padamara. Kemudian dalam rangka mempelajari pelajaran tersebut, kalian akan menggunakan sebuah media yang difasilitasi oleh pemerintah, yaitu menggunakan akun belajar.id. Mungkin untuk yang kelas 11 dan 12 sudah aktif ya, tapi untuk yang kelas 10 jikapun itu belum aktif, kalian bisa menggunakan akun Google masing-masing. Intinya nanti kalian coba masuk di Classroom. Ya, itu kan sudah sangat familiar ya. Untuk Classroom itu di SMP itu kan kalian mungkin beberapa dari kalian sudah menggunakan itu ya. Untuk yang belum berpengalaman di Classroom ya, nanti kita coba untuk bareng-bareng bagaimana caranya kalian bisa mempelajari sebuah pelajaran dengan mudah di aplikasi Classroom ya. Nanti kalau ada yang mengalami kesulitan bisa hubungi kami ya. Bagaimana caranya masuk, bagaimana caranya mengakses konten, materi, dan sebagainya. Tapi saya yakin 90% sudah bisa. Besok kalian akan mulai KBM di hari kalau Senin, Selasa, Rabu kalian masih MPLS ya, berarti paling cepat Kamis sudah harus mengikuti PJJ daring. Nah, PJJ daring itu selain menggunakan Classroom juga nanti ada grup WA tersendiri yang linknya akan kami distribusikan melalui wali kelas kalian yang nanti akan memandu kalian ya di dalam bergabung di join class, baik itu Classroom ataupun di WA. Ya, nantinya ada sebuah link yang kalian tinggal klik masuk otomatis sendiri di situ. Jadi kalian nggak perlu khawatir, Pak, bagaimana caranya masuk dan sebagainya, nanti akan kami pandu ya, nggak usah khawatir. Kan kalian sudah 1 tahun ini berkutat dengan kelas online ya, harusnya sudah nggak ada masalah yang berarti, semua bisa diselesaikan ya. Kemudian itu untuk pembelajaran intra ya, tentunya untuk intrakurikuler itu ada yang telah saya sebutkan tadi. Selain itu juga ada ekstrakurikuler yang akan dijelaskan lebih jelas lagi nanti oleh mungkin Bu Suhestiah ya. Jadi saya di intranya saja, di mapel-mapel pembelajaran yang umum, yang biasa di pagi hari ya. Kalau ekskul kan biasanya setelah pulang selesai. Kemudian dalam di dalam
mengakses pembelajaran itu, kalian juga perlu memperhatikan jadwal KBM. Jadwal KBM itu akan kami share juga melalui wali kelas nanti. Kalian tinggal memahami siapa dan mapel apa yang ada di kelas kamu. Nah, untuk besok kelas online-nya itu adalah satu kelas paralel MIPA atau IPS. Jadi ketika kamu diajar satu guru untuk mengajar kamu, misalkan saya mengajar biologi, MIPA 1 sampai 4 itu jadi satu. Tapi kalau saya mengajar mata pelajaran PKWU itu IPS disendirikan. Walaupun mungkin saya juga mengajar di IPA. Jadi antara IPA dan IPS itu dua kelas yang berbeda di kelas online. Tapi untuk di kelas yang offline-nya atau kelas yang tatap muka asli ya kalian tetap ada MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3 dan sebagainya. Itu hanya untuk mempermudah saja di dalam berkomunikasi jarak jauh ya. Itu untuk gambaran umum bagaimana besok KBM kita akan dimulai. Tentu di dalam mengerjakan sebuah tugas atau pembelajaran, kalian juga perlu memiliki trik atau cara-cara khusus agar kalian bisa cepat memahami konten atau materi yang disajikan oleh Bapak Ibu guru. Di antara beberapa trik yang mungkin perlu saya sampaikan di sini adalah yang pertama, kalian harus jujur. Nah, jujur ini adalah modal utama kesuksesan seseorang. Tanpa sebuah kejujuran, apalah artinya kamu, gitu kan? Ya, bekerja dimanapun, model apapun itu, yang dicari adalah kejujuran. Ya, jadi kamu sebagai siswa harus jujur. Karena apa? Jujur itu mendatangkan keberkahan. Istilahnya seperti itu ya. Contoh, ketika ada ulangan harian, walaupun kamu di rumah, kamu bisa rebahan, kamu bisa makan, kamu bisa minum, tapi jangan disambi browsing di Google. Ketika itu memang kamu bisa jawab, putar dulu otak kamu dijalankan dulu, diaktifkan dulu. Kira-kira masih mampu enggak itu kalau menjawab pertanyaan tanpa browsing Google gitu kan. Lagian kan juga di pelajaran sebelumnya sudah dipelajari. Kemudian modal kedua, trik yang kedua selain jujur, kamu juga harus pandai memanajemen waktu. Nah, besok kan dalam sehari untuk yang kelas 10 hanya di hari Senin yang ada 4 mata pelajaran, dimulai jam 7.30 selesai jam 14.30. Tentu sangat melelahkan ketika kamu dur-duran kali HP dari pagi sampai sore. Maka dari itu kamu perlu manajemen waktu. Bagaimana caranya kamu tidak terlambat di pagi hari, bagaimana caranya kamu bisa mengikuti semua mata pelajaran itu dan tidak ada yang alpa ya. Tentunya kamu harus mengatur waktunya. Oh, ini saatnya tidur, ini saatnya makan, ini saatnya mandi, ini saatnya bermain, dan ini saatnya mengerjakan tugas. Nah, selain hari Senin, besok di hari Selasa, Rabu, dan Kamis ada jam khusus untuk tugas mandiri. Artinya apa? Ketika kamu di pagi harinya ada penugasan-penugasan dari Bapak Ibu guru, kamu belum selesai atau belum bisa menyelesaikan, selesaikanlah di jam tugas mandiri ya. Di situ di jam terakhir atau jam keempat di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Selesaikan segala urusan di situ. Kalau memang di pagi hari kamu belum bisa menyelesaikan, syukur-syukur ya ketika kamu daring dengan matematika di pagi hari, ya selesai saat itu juga. Walaupun itu ada tugas, ada kuis dan sebagainya, selesaikanlah di situ. Ya, usahakan seperti itu. Jangan ditunda-tunda nanti lama-lama malah nggak selesai, numpuk-numpuk di akhir semester banyak tagihan, akhirnya kamu nggak tuntas. Akibatnya apa? Kalau kamu nggak tuntas sampai 3 mata pelajaran, kamu nggak naik kelas. Seperti itu ya. Gimana rasanya coba? Baru kelas 10 nggak naik kelas, ya rasanya luar biasa. Malu ya, betul malu. Kemudian trik selanjutnya, sisakan waktumu untuk bermain ya. Ada waktunya belajar, ada juga waktunya bermain. Jangan sepaneng, jangan sehari muput atau sehari dur kamu belajar terus tanpa sisakan waktu untuk bermain, bercengkrama dengan keluarga, dengan teman-teman. Ya nanti kamu stres sendiri ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini kamu harus strong ya. Jangan sampai stres biar imun kamu kuat. Kalau kamu stres, imunmu melemah, COVID
masuk, wah lebih bahaya lagi ya. Jadi usahakan untuk selalu fresh baik pikiran maupun kesehatan kamu. Nah, yang selanjutnya adalah rutin berolahraga atau fisik kamu dijaga ya. Kebugaran itu penting. Ya, biasakanlah pagi hari kamu bangunnya jam 5.30 maksimal, setelah sholat subuh jangan tidur lagi, jogging saja yang ringan-ringan, keliling rumah atau mungkin 1 kilo pulang pergi kan bisa juga seperti itu. Yang penting fisik kamu terjaga, jangan mager. Kalau mager apa-apa mager, lama-lama kamu tubuhmu melemah ya. Nggak pernah dipergunakan lagi sih fisiknya, lama-lama kamu melemah. Kalau tubuhmu lemah, pikiranmu juga lemah, itu udah pasti ya. Jadi sangat-sangat berhubungan bagaimana sih tubuh bugar dengan pikiran yang segar, itu sangat-sangat berhubungan ya. Jagalah tubuhmu dan pikiranmu ya. Kalau pepatah bilangan mens sano en corpore sano ya. Di dalam jiwa yang kuat terdapat tubuh yang sehat. Nah, apa kebalik gitu? Mungkin salah satu dari itu ya. Saya lupa karena itu peribahasa sudah lama. Ya, mungkin itu saja dari saya ya. Nggak usah panjang lebar karena sudah terbatas waktu. Mungkin kamu juga untuk mengakses video saya dari MPLS ini dari pagi sampai sore kan mungkin lama ya, nanti kuotanya habis dan sebagainya. Saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian kerasan di SMA Negeri 1 Padamara menjadi siswa-siswi yang berprestasi, unggul dalam akhlak dan berwawasan lingkungan. Ya, oke. Sampai jumpa di kegiatan daring selanjutnya. Perkenalan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.